kita ke dokter gigi. Ke dokter Mano. Ke ruang tunggu aja besar nih lukisnya. Iya. Kita santai kan. Padahal itu di tempat dokter. Bentuk karya seninya macam-macam, ada foto. Macam-macam ada abstrak, karya seni Apa? abstrak. Oh, abstrak. Ada fotografi. Ada fotografi. Kalaupun dia kena lukisannya mahal dan yang asli, jadi dia yang retronya. Ini panjang itu. Reproduksi, jadi yang sudah dicetak. Oh, Karya itu kan pajang sesuai selera dia. oke. Siap. Jadi itu sebenarnya kebebasan apa? Ekspresi ya. Ekspresi, terus misalnya dokter juga macam seniman sebenarnya. Oh, dokter juga bisa Jadi bentuk dia selera dia. tato misalnya. Oh, Itu tato antingan ini, tapi ini ya misalnya dokter gigi atau ini ya. Nah, jadi dia penampilan tidak terlalu, tapi dia ada standar dewek, standar ya standar HP misalnya, standar yang jualan. Makanya kalau yang jualan misalnya roti biasa ya, sebagai ada pemantau kebersihan. oh, Cek kaki kecil, kalau yang besar kan kecil kan. Nah, yang pernah kesana kan tahu kaki itu dia cuma tempat roti biasa. Kalau kebersihan itu tiba-tiba itu tidak baca disogok itu. oh, Kapan tidak lulus bisa ditutup. oh ditutup. Toko itu. Toko itu. Jadi uang itu misalnya selesai dia memang bersihkannya. Iya. Sampai ke dapur-dapur kan. Jadi memang standar dia memang sudah ya memang standar Standar kesehatannya tinggi ya. itu sebelum covid kan. Sebelum kopi, Memang udah itu dia standar. Apalagi COVID ini protokolnya nambah bersih lagi dia. Jadi karya, Makanya pas waktu si isu covid kan dia duluan kan. iya dulu. Memang di dalam negeri dia ada pro kontra kan, untuk ekonomi kan, tapi sekarang memang ini standar apa kematian itu turun tidak banyak. Nah itu jadi dia di setiap kota dia tuh biasanya ada museum ya. Kadang kota kecil kan ada museum. Yang itu biasanya dari pemerintah yang jadi misalnya ada dulu yang kedutaan kita kan Yiwo di sini. Jadi kedutaan ini kan nak buat gedung kan. Dia kan harus melapor ke tata kota. Nah kebetulan ini tata kota ini yang arsitek bagian kota ini yang itu kan yang kerja di situ masih ini keluarga istri kan. Jadi saudara ibunya kan, paman. Dia nggak tahu katanya. Jadi Indonesia itu nak buat macam apa katanya bentuknya tradisional kan. Iya. Nah, sedangkan di Berlin itu dia ada aturan jarak misalnya, standar bangunan kan. Sudah di apa? Ada semacam regulasi. Iya, jadi tidak iya. baca nak maksudkan kendak Maksudkan gitu. kendak. Nah, akhirnya tidak tahu rasanya belum jadi. Iya. Jadi dia ketat jarak. Kalau di daerah karya-karya seni yang di luar kehidupan itu ada nggak gitu semacam acara rutin tahunan atau festival Iya, kalau yang seni Berlin itu dikenal oleh Jerman. Berlin itu memang banyak seniman. Itu ada pernah misalnya weekend ya, satu minggu. Satu minggu itu kalau aku pernah melok nyengok galeri itu tidak habis, soalnya saking banyaknya galeri kan. Kita datang itu tidak bisa habis kunjungin nikmati karya itu. Masa itu saking banyak karya. Jadi itu misalnya untuk Sabtu Minggu baik. Bulan ini Sabtu Minggu ya, weekend open galeri kan. Jadi itu wilayah galeri-galeri galau. Nah, kita jalan situ tidak bisa sampai ini saking banyaknya galeri itu. Tidak muat-muat lagi ya. Itu galeri itu banyak lukisan ya. Macam-macam instalasi fotografi yang kontemporer. Seru ya. Kalau di Palembang ada nggak? Apa stok fotonya? Yang ada foto apa lukisannya untuk dipajang atau dipamer ya? Atau berapa? Berapa ya? Tentang apa emang? Ya, tidak abstrak. Abstrak ya. Jadi yang baru ini kan pameran Santai Bumi kemarin di Jogja itu buatnya di sini ya. Dua-duanya buat di sini. Produksi ini di rumah atau di Ganesha? Di rumah. Kan hampir 2 meter kan. Buat dewek sepan. Susah kan di sini. Iya. Nah, standar kita kan.
Kalau macam di Jerman kan kita tinggal beli pasang. Sudah ada ukuran kan, tinggal pasang lockdown itu kan, kita pasang. Iya. Cepat kan? Ya. Ini kita nak Buat spandram. deh. Apa itu? Yang untuk bahan ini? Kayu reng dulu, motong. Ukuran besar kan harus rapi. Kan? Wah, itu barangnya sih. Apa? Barangnya ada di Palembang. Buat dewek. Buat dewe. Nah, barangnya sekarang di karyanya di Jogja. Oh iya, kan. Jadi habis karya yang hampir 2 meter itu panjangnya, lebarnya 1,5. Selesai sikok gulung kan. Sepan sikok lagi ya bentang lagi. Nah, untuk yang pameran Juni kemarin. Gulung lagi ya. Nah, baru kirim lewat. Ya, dari sana baru dipasang. Di sana dia sudah siap ukuran itu. Kita kontak galeri. Dan galeri ini memang profesional dia kan. Jadi dia sudah siapkan ahlinya dan dia sepannya juga standar dia. Ukuran lebarnya jadi dia pasang. Jadi dia pajang. Di galeri apa? Bisa Santi, dia juga di Trito di Puranding. Oh, Bisa itu di Jogja. Baru buka juga. jalan apa? Adalah dia di selatan di Bukan daerah keraton. Jogokarian. Gak jauh yang dari. Ada media sosial lah. Ada Instagram atau Facebook? Iya. Ada. Ya. Sering nggak diceritoi kehidupan itu di media sosial biar kami bisa monitor ngumpul ke ini kan? Kalau ada lukisan di Jogja kan? Jarang cerita. Tapi ada gambar-gambar lukisan di Nggak ada ya? Di Facebook atau Instagram mana? IG, Pak. Oh banyak video dari IG baik. Nggak usah Instagram. Kemarin kan terakhir yang tahun 2019 ini kemarin pameran di Jogja Expo Malaysia. Nah galeri itu yang ini ya. Yang ini, yang ngebuat. Pasca Nadi ya di Nah, IG. Jadi sana memang seniman yang sudah dikenal juga macam Medihara kan tinggalnya di Swiss. Bagus sekali ya. Iya. Jadi dia kemarin waktu ketemu dia itu datang langsung dari Swiss, bawa gulung baik sih kok karya besar. Untuk pameran itu baik kan, ada suku Malaysia. Habis itu dia balik lagi langsung. Gulung aja. Iya. Di situ di Malaysia sudah ada tim yang Jogja tadi, yang galeri itu kan dia sudah siapkan kayunya. Kayunya kan di kotak, di packing. Di Malaysia aku sampai bantu kan langsung pasang. Tinggal cepat kan. Sudah digesek, sudah kan dari kayu pabrik. Jadi dia Kayu rengnya tuh. Situ. Memang untuk spandra. Jadi profesional cepat aku jauh ya. Jadi masang di stand itu. Tinggal paku tembak stand, bae. kan paku tembak. Kalau karya aku waktu itu aku sudah buat di Malaysia. Jadi aku titip di kawan dia tuh pas aku sini kan. Nah alhamdulillah sih kok karya aku dibeli oleh wong yang satu-satunya kolektor terbesar di Malaysia, termasuk Asia Tenggara. Dia kolektor internasional. Siapa namanya? Itu Datuk Asman. Datuk Asman. Iya. Jadi dia ini kolektor yang seniman Eropa banyak dia koleksi yang harganya sekian lah. Fantastis Dia ya. punya museum kan di Malaysia. Oh, Jadi dia khusus fokus untuk lukisan. Iya, karya seni lah instalasi. Dia fokus dia ke seni rupa. Sampai aku ketemu kawan galeri kan. Yang di Jogja itu mana nih? Ada ya? Yang ini. Yang ini? Iya. Sama yang itu lagi, yang sikoknya lagi ada 2. Sama? Ada mana? Yang ini tapi itu lagi proses. Nomor ini 49. Oh, Coba cari Oyi yang punya galeri itu dia posting kemarin aku. Oyi, weh. Oyi apa Oyi? Nomor tadi plus 49 kan? Iya. Oh ini Oyi Sisa Santi. Nah dia pernah posting lukisan aku.
Oh ini Sultan Santi. Ini pemilik gitu kan. Galeri apa dia? Pemilik galeri Di Jogja. oh ini ini ya. Oh masih bawah. Sultan. Yang mana ini? Nah itu Ini apa nih tadi? Bahannya tadi ya? akrilik kanvas. Buatnya di sini. Akrilik. Cat akrilik kanvas. Oh, cat akrilik. Itu apa tuh? Lukisan. Iya. Manual itu bukan digital. Oh, ini manual ya? Manual. Manual kalau kanvas. Pencet desain ya? Pencet desain komputer ya? Manual. Oh, jadi warnanya tuh ini nih, tajamnya nih. Iya, dia memang cat ini impor. Oh, catnya impor. Aku kan beli di Jogja, minta dia kakak waktu di Jogja dia ngambil Oh, catnya khusus ya kalian Iya, tajam ini ya? Pattern ini. talent yang apa Eropa gitu. Iya. Lagi bentuk biodatanya kan? Iya. Bisa nggak kayak pas narasumber sini kayak backgroundnya pameran ini ya? Fotonya ya, hasil karya ada nggak? Hasil karya di Palembang jadi ke background. Karena kecil, Ada yang kecil, kurang bagus ya. kurang bagus ya kecil ya. Keren ya. Terus ada mati juga udah takut lagi. Oh itu nyebutnya abstrak model-model macam tadi ya? Bukan? Yang akrilik tadi? Bukan ya? Yang hasilnya OIL kan? Ini nyebutnya apa? Lukisan apa abstrak? Bukan? Abstrak. Ini abstrak ya? Cuma abstraknya kan agak ada optik gitu. Iya. Itu dimensi ya. Aku senang ini tajam ya warnanya. Pecah desain ini ya? Apa temanya? Ada di judul. Nah ini yang dibeli yang Malaysia kemarin mana? Mana? Itu udah masuk kubisme dah itu. Ini sebenarnya sudah masuk kalau geometri kan. Iya, geometri. Keren ya? Nah ini yang aku buat yang dikoleksi sama Datuk Asman itu. Jadi yang mana itu? Berapa nilai lelang waktu itu? Lelangnya berapa waktu itu? Apa? Itu kan dilelang itu. Bukan ya? Iyalah itu. Iyalah itu. Bukan ini beda. Warna yang bersama. Ini berapa ya? Kalau rupiah 50-an. Ini lah pokoknya yang kanan-kanan. Nah ini karya itu. Ya, dibeli. Ini dulu. Ini. Karena ada dua karya yang itu. Oh ini. Nah, ini. Dibeli. Karyanya. Kalau ringgit berapa? Ya? Kalau di basic seni itu nirmana itu Iya, basicnya Nirmana. Nirmana. Itu basic untuk abstrak. Iya. Jadi di dasar ke perkembangannya. Kalau kita lemah Nirmana susah untuk Iya. ngambil abstrak. Iya, iya benar ya. Permukaan itu. Misalnya dia tidak harus bentuk warna guys sudah ada harmoni. Jadi walaupun dia kejengoan basing-basing, Iya. walaupun dikit warna dia keseimbangan itu sudah bawah sadar. Kalau bung sini tahu. Aduh, Jadi kalau basing ini be, bukan. kalau tidak bisa keseimbangannya vertikal, Iya. keruangannya, Proporsi. keruangan. Itu Nirmana harus jago. Ngomong tuh kan aku dulu agak loh. Iya. Semester 1 2 Nirmana 2 dimensi. Kawan-kawan kadang belajar dulu. Untuk dasar-dasar seni, prinsip-prinsip. Tapi seni. itu juga sebenarnya pengaruh dari sketsa juga. Oh. Aku dulu kan waktu SMS di sini, walaupun tidak diajarin guru, aku sudah biasa keluar, mikir langsung. Dan itu melatih kepekaan yang tidak dapat kita dari teori. Benar. Kepekaan itu. Jadi kepekaan kecepatan ini ngambil komposisi, itu kan komposisi kan belum warna. Kalau Nirmana kan warna. Komposisi cepat, mana yang kita cepat, kecepatan itu. Bagi baru pengaruh dia warna mudah.
Jadi susah juga untuk diajarkan dan untuk dilatih kan di pengalaman. Jadi aku dulu waktu sekolah dulu memang sering keluar DWA pinta banyak. Di luar pelajaran sekolah ya. Ya, tidak setelah belajar kan, maksudnya tidak ditugasin guru kan. Inisiatif dewek istilahnya. Melatih lagi ya. Melatih skill. Nah dari sana ketika aku diisi, aku sudah terbiasa sering praktik di luar. Diisi ada tugas setiap semester 500 sketsa kan. Yo, Yang diterima. Kalau tidak terima, pulang. ulang. Benar, Satu semester. Benar. Itu bisa 500 bisa 1000-an buannya. Nah, Ada tak? kalau 2 semester iya bisa, kalau yang enggak, kalau yang Kalau enggak tolak. tidak bisa. Kalau yang bisa kan cepat kan. Nah, tidak ditolak. Nah, jadi aku di sana alhamdulillah setiap per semester dia ada akhir semester biasanya ada penentuan sketsa terbaik. Alhamdulillah aku satu yang terbaik kan di antara beberapa ada 3. Jadi ujian sketsa terbaik untuk mengambil sketsa terbaik itu memang ada macam ujian di candi besar. Terserah kita mengambil komposisi mana dengan kertas yang agak besar, dengan media tinta. Nah disitulah di nyeket bareng kan. Iya. Satu semester yang semester ujiannya kan. Setelah itu dia dipameri. Oh. Dinilai sama dosen-dosen yang ahli. Semua dosen di jurusan itu. Isi. Jadi siapa yang sketsa terbaik dan budaya itu ada dulu. Jadi sampai sekarang masih lah. Masih. Kurang tahu. Masih. Jadi ada 3 sketsa terbaik. Yang artinya sketsa terbaik di angkatan itu ya. Alhamdulillah kita dapat kan itu. Jadi ya memang agak bangga juga kan. Memang namanya keberhasilan ini kan. Hasil kerja keras. Jadi bukan memang kan tidak ada bayaran duit apa, tapi apresiasinya. Jadi nah di situ modal itu kalau kekuatan skate itu kan basic untuk seni rupa skate Nirmana kan. Nah isi itu sebenarnya budaya dia bukan abstrak itu kan Bandung konseptual kan. Ekspresionis. Isi itu banyak bentuk di warnanya coklatan. Nah ketika waktu aku berani ngambil abstrak tugas akhirnya kan. Kawan-kawan jarang yang ada abstrak. Soalnya abstrak itu harus keluar konsep. Berarti melawan arus juga. Jadi ketika kuliah pun kita harus pinter argumentasi, harus berani, harus tidak boleh. Kalau dikritik harus berani. Dosen kan kalau kuliah kan, kalau yang pernah tahu kan, ditaruh di kelas, suruh kritik kan, kritik macam-macam ada yang ngato ya. Dosen juga gantian, jadi adil gantian. Makanya banyak yang pening tidak selesai kan. Jadi waktu nak tugas akhir pun kan aku ngambil, dosen kan boleh milih pembimbing. Aku ngambil yang jago teori waktu itu. Agus Burhan. Yang kawan-kawan takut mau ngomong kan karena tidak berani ngomong kan. Kan banyak teori kan. Agus Burhan dulu dia menjabat sebagai kurator galeri nasional dulu kan Agus Burhan. Sekarang kan rektor. Terus Pak Suwarno kan. Suwarno Wisetrotomo senisi dulu kan pernah kurator sini juga kan. Pak Suwarno dia kan teori juga kan. Aku ambil itu tunjuk tahu alasan aku, nah akhirnya diterima jadi dosen buat sebagai pembimbing. Dari sana aku munculkan abstrak dan abstrak tugas akhir aku sederhana, hitam putih. Jadi hitam putih merah dikit. Jadi bukan yang banyak warna karena kita masa kuliah kan banyak duitnya kan. Iya, kalau Bali kan banyak duit, dia banyak cat tebal-tebal itu tipis. Dan karya aku pun cat tembok baik. Cat tembok hitam. Yang putih, yang hitamnya pun minjam punya kawan. Waduh. Jadi, kau cat kau ni nganggur, pinjam boleh lah. Tak lama tak pakai, cat hitamnya kan, peri kan. Jadi teknik yang kakak ambil tuh plakat atau akuarel? Ya itu plakat. Plakat. Karena akrilik kan. Iya. Jadi kampas dan aku tidak besar-besar. Besar cuma sebuah dua, kecil-kecil tanya. Sedangkan budak tugas air biasanya Bali kan besar-besar, kecil tebal kan. Rencana, tapi konsep. Ketika diuji konsep. Iya. Rencana kan target aku lulus, tidak peduli nilai kita terserah. Iya. Tapi ketika lulus ternyata nilai tugas air. Wah. Padahal dengan sederhana tadi kan. Itu the best ya loh. Istilah melawan arus lah kan abstrak ya. Iya, dengan karya hitam putih itu pacak dapat A itu the best ya loh. Abstrak kan. Yang lain kan biasanya warna-warni, catnya tebal. Iya. Gitu. Karena
ketika kita sudah menguasai ini ya, skill, kita kan akan berani debat. Sebenarnya kan aku kan tidak ulah banyak ngomong, tapi kalau karena kita menguasai itu, kita akan bisa bertanggung jawab karya. Dari sana lah. Tugas saya ragu hitam putih kalau Dulu Gong dan sederhana bentuknya. Dulu Gong juga sempat pernah buat karya yang hitam putih. Terus dikritik oleh dosen. Gong, kenapa karya kau hitam putih? Seolah-olah katanya karya kau ini belum siap katanya. Iya. Dia omongnya kayak itu. Aduh. Cuman jujur Gong pada saat itu kan memang lemah di warna. Iya. Jadi apa yang Gong bisa itu yang Gong perkuat. Jadi kau sebagai perupa kau harus menguasai galong katanya. Jadi dari situ Gong ngolah lagi sampai sekarang baru. Sederhana sih aku. Sebenarnya lama aku banyak hitam putih ya. Baru-baru ini ya warna. Jadi hitam putih bukan berarti tidak bisa warna. Sebab kita nirmana itu belajar galau. Iya bener. Ini warna panas, warna dingin, warna transparan itu pelajari galau. 2 semester itu kan nirmana. Sampai tugas akhirnya baru itu baik kan. Ya hitam putih yang sederhana. Sepannya pun kadang tinjuk dari kawan yang tidak maksud aku target lulus kan. Alhamdulillah kan kumlot kan. Komlot dulu. Dengan sederhananya tadi. Sebab aku kalau dapet target mundur lagi kan. Target itu. Sementara kawan angkatan ya banyak yang sudah lengser, DO. Sebab perlu mental. IPK kakak berarti hampir mendekati 4 ya? Lupa itu. Pokoknya kumlot itu kalau di situ tidak tahu itu enggak ya. 351. Pokoknya Di atas 350 lah. iya kalau salah. Susah nak kesini. Nah kalau balik ke awal bisa masuk ke seni itu memang dari dasarnya memang ada dari keturunan atau mana tuh? Dulu sebenarnya dari kecil tuh. Sendiri. Dari kecil udah ini dari Loren. Ya, Nama aku misalnya kakak sekolah kan, diam-diam berkertas sama Loren. Dari situ sampai dulu kan kalau yang kamu si Rojudin dulu kan Ya. Seripu dulu kan. Seripu, Sumeng, kenapa Seripu? Sumeng. Pindah ke Dulu Sungai. Seripu kan. Ya, pindah Nah ke zaman Seripu kan aku masih kecil. Aku kan di dusun dulu. kasih rot. Iya di Muba itu aku ngirim kertas gambar. Kan dulu ada gambar itu minggu kan anak-anak. Dusun mana? Aku kan Oki sebenarnya dengan Jodin kan masih keluarga. Oki yang gagal. Kamu kasih rot keluar tuh. Iya. Agak jauh. Tapi waktu itu kita tidak terlalu kenal kan di Muba sana kan. Zaman itu kan susah kan komunikasi. Itu kan tak banyak. Dulu ngirim ke lewat pos, aku buat gambar. Karena ada biasanya diterbitin di koran kan. Oh ini anak ini nama. Pernah aku ngirim dari Bayung Muba situ. Kirim ke sini aku tidak tahu kalau dia masih keluarga sekarang. Dia kan pengasuh yang untuk anak-anak. Nah pernah diterbitkannya ya, senang nian. Oh. Nama kita di Doson kelas kan. berapa lah tuh? Di Muba itu kan tahun berapa itu? Waktu aku di Muba itu 90-an. SD, ingatnya anak seneng nih nembut di koran kan gambar ini. Itu komik strip. Bukan komik, dia memang Ilustrasi. anak-anak. Gambar anak-anak. Karakter kayaknya. Diterbitkan dan ada drama. Terus bapak aku sampai, oh ini Kak Sirot ini, katanya sebenarnya kau ini masih ada. Masih itu, dia kenal kan? Ini wong kita katanya. Itu kan jauh kan, jarang komunikasi. Bisbay kan tidak banyak dulu. Bayung itu kan 5 jam dari sini. Ke Jambi. Itulah dari sana dari kecil. Ketika SD, SMP ada guru seni nyarankan kalau lihat bakat kamu, katanya kamu ke Palembang, di Palembang ada SNSR. Yang guru seni itu pun orang Palembang, cuma dia ngajar di situ. Kayaknya aku kayak 97, saran dia sebenarnya. Saran dia. Dari sana, dari SMK 7 juga. Siapa lo nama guru SD waktu itu? Bukan SD, SMP. SMP ya. Komaria. Dia tuh dulu apa? Dia tuh guru senian juga di Palembang. Ngajar sana juga, ngajar di daerah sana juga. Dulu ngajar datang kan, akhirnya kan Palembang lagi kan.
lah bukan wong situ, memang ngajar kesenian. Seni budaya. Iya, dia sarankan aku ke Palembang katanya. Terus nak tamat kan. Aku melok ini dia lah kan tawang dusun kan. Dia banyak info kan. Jadi sempat wujud ini. Dari sana sudah mulai kan, dari waktu aku di sekolah sudah akhirnya ketemu aku di Siron. Sumek. Aku kelas 3 SMCR. Kan Sumek itu kalau yang pernah nyimak setiap minggu kan ada kolom remaja. Ya. Ada daftar untuk ilustrasinya, nah aku daftar dan aku terima. Jadi timnya ini tim remaja galau. Pernah juga bergabung sana. Aku gabung. Tahun berapa lah? Tahun 97. pecahnya. Berarti kita sempat ketemu waktu itu. Itu di Lima belas ini 98. deh. Nomor wong 15 ini deh. Sempat Ya, ketemu. gua dapat nomor wong. Cuman nggak Iya, info bel. Jadi lagi. Nah, jadi aku Terus kalau minum tambah deh. Sabtu kan Sumek kan buat pinnya untuk puisi kan ada Oh cerpen kan. iya, itu ada. Kan ada cerpen ya kan. Ah. Nah, nulis aku baca dulu cerpennya ilustrasi kan. Nah, kakek kalau aku ini kadang kalau ada Kak Siram dia, "Cak mana Kak?" gitu. Tanyalah gitu. Oh, nah itu juga untuk kawan-kawan kan sudah bagus. Aku masih ini masih sekolah sudah ini kan itu sudah agak Yang lebih- berkiprah di luar lah waktu itu. sudah aktif. Itu dulu pernah aku clipping lupa. Dia kan buat kan di situ. Jadi datang lah kalau Sabtu. So tampilnya minggu kalau salah kan. Jadi kawan-kawan tuh ya macam jurnalis kecil lah yang ininya tidak SMA terus kuliah kan masih bagian itu baik. Kalau mau satu halaman Iya. kalau remaja. Apa nama rupanya memang ada. Oh iya, aku bagian ilustrasi sama Penanggung jawabnya TJ itu. Hah? Penanggung jawabnya TJ, Iya. bukan Junaidi. oh iya, aku lah lupa. Ingat ya. Dari sana lah, habis di situ kan merantau. Keisi. Ke sana pun hasil ini juga yang dari duit gambar itu. Yang kemana waktu kuliah? Waktu ke Jogja itu. Jadi ada Bang Sumsel minta buatkan dengan itu gali sanggar aku tadi kan. Bang Sumsel tuh minta buatkan di aulanya tuh ada 3 ruang. Minta buatkan sketsa semi sketsa sama macam ilustrasi. Jadi ada urutan Bang Sumsel tahun dulu ya, yang tahun sekarang sampai yang paling baru kan. Jadi yang paling baru aku nyeket langsung. Jadi buat bisa kan, nggak tahu sekarang. Jadi ada 3 dipajang. Jadi kan aku diundang di survei tempat itu Direktur itu. di sana. Ya, Masih pas-pan berarti ya? Nah ya Aspan ya. Kan di galeri sini kan aku tinggal di Ganesha ini. Jadi buat itu, nah dari situ aku ke Jogja. Dapat modal ya. Kalau teh Gagal sekali, ulang lagi baru masuk. lagi. Dulu memang agak susah masuk. Karena negeri ya. Negeri Bukan itu. karena negeri juga, jadi dia karena ada punya tes Iya. tes prakteknya. Tesnya kan ada scan, ada gambar, kalau nggak salah. Sama Ada pengetahuan lukis. umum. Pengetahuan umum juga. Lupa kalau ada lukis juga, nah misalnya kita kalau apa lukis gitu. Ah. Terus ada yang umum tadi sketsa, wawancara kan. Dan seni murni itu dulu paling banyak minat untuk seni rupa. Iya. Jadi uang yang malak seni murni dia biasanya ngambil grafis pilihan dulu. Iya. Ria kan, Ah. asal ngambil isinya baik kan. Iya. Yang mana yang peluang yang kira-kira so, itu paling banyak persaingan. Yang malak beberapa kali ya dia ngambil patung lah ya. Seni murni tapi patung kan. Iya. Sebab seni murni lukis paling favorit. Kalau itu seni grafis kan patung. Patung agak kurang. Desain grafis belum pada sana. Ada sudah ada. Sudah ada. Ada. Lukis grafis patung. Cuman lukis memang banyak minat. Itu terpecah dari murni. Murni. Khusus murni cuma 3 itu. Patung, grafis, lukis. Kalau yang desain macam itu kan yang kamu itu diskom ya. Ya. Komunikasi visual itu lain ini lagi ya.
atasnya. Dasarnya itu juga masih beberapa kan ya. Iya. Tapi kami walaupun seni murni kita belajar juga ilustrasi kan. Yo, itu satu kelas gak ketemu ya? Apa beda? Beda jurusan. Tapi ada di seni itulah, jadi ada yang wajibnya ilustrasi. Ah, Ya galonya walaupun orang patung mas buat ilustrasi kan ada yang setelah mata kuliah. iya, ketemu satu kelas itu. Iya. Wow, seru itu pasti. Jadi kalau ilustrasi tak itu diskom lain lagi. Tak. Oh, diskom beda. Untuk seni apa? Seni murni lah. Jadi kita kalau buat ilustrasi, oke, dosennya kasih cerpen, Ya, baca dewek, ide dewek, itulah. iya. Jadi variasi kan macam-macam. Oh, nggak mau. Cerpennya sama, Ah, ide dewek harus selesai itu masalah. Ilustrasinya bisa beda kan? iya, beda-beda. Beda. Tidak ditentukan, pokoknya ini cerpen. Melatih ini kan, bacaan apa seperti Sama imajinasi kita Iya. tentang peristiwa kejadian apa dari cerita itu. Ya. Jadi memang kalau untuk isi tuh kalau untuk apa untuk melatih skill memang kuliahnya memang kalau tidak mental tak buat susah. Sebab dia bukan hanya praktek, harus pinter ini juga kan argumen. Harus mempertanggungjawabkan karya yang dihasilkan. Tapi untuk itu pun sebenarnya kita sudah dilatih Hmm. untuk yang tugas saya. Semasa kita kuliah kan sudah terus kan itu sudah langsung latihan. Jadi ketika kenapa banyak akhirnya kan banyak keluar muncul seniman di situ baru kita tahu. Sebab dia sudah di istilah istiqomah kan. Jadi keluar kampus, pecah di kampus lah kan rajin misalnya, apa tekun kan, diskusi. Makanya ketika selesai di kampus diskusinya di angkringan atau ke tempat teman kan diskusi. Jadi dia jadi yang di situ jadi. Makanya di Jogja ketika di luar tuh jadi membudaya masyarakat itu. Itu antara mahasiswa dan dosen hubungan komunikasinya tetap terjaga. Iya di luar atau kaget misalnya anak-anak filsafat UGM dia diskusinya sama anak seni kan. Di angkringan kan. Jadi nambah kekayaan intelektualnya kan. Iya. Budaya. Iya. Dia wong filsafat atau wong sosiologi ya. Diskusi kan saling ini kan. Nah, satu masalah. Nah, sampai tukang angkringan tuh melo. Jadi pintar juga. Iya, dia kan dengar kan, akhirnya Iya. tahu. Tiap hari kan? Malam kan kadang berdalu. Sama sama kuliah juga dia. Iya. Iya. Itulah berapa SKS kan? Dulu, udah tahu sekarang, berapa tahun kan. Ini bagus. Jadi soalnya. sebenarnya Dan budaya yang semacam itu harus tetap kita pertahankan. Dan itu budaya Jogja yang